Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Time News, saya Kania Sutisnawinata. Setelah 2 tahun berturut-turut diterpa badai pandemi, kinerja keuangan maskapai Garuda Indonesia mulai pulih bahkan mencetak laba di semester pertama tahun 2022. Bagaimana kesepakatan PKPU mampu mempercepat proses restrukturisasi perusahaan dan bagaimana strategi maskapai kebanggaan Indonesia menghadapi tantangan ke depan. Saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra. Selamat malam Pak Irfan. Malam. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang bersama kami. Sudah lega nih ya, nampaknya semester pertama tahun 2022 ini berhasil mencetak laba setara dengan 57 triliun rupiah. Dan saya ingin tanyakan bagaimana sebenarnya prosesnya gitu. Kalau kita melihat sekarang pemulihan kinerja keuangan Garuda sepertinya sudah mulai on the track. Ya, terima kasih. Jadi lega di satu sisi ya. Tapi kita punya banyak tanggung jawab ke depan. Karena apa? Karena proses di PKPU, proses perdamaian itu dicapai dengan kita menjanjikan bahwa Garuda ke depan ini akan seperti ABC gitu kan. Dan untuk bisa mengeksekusi itu butuh kerja keras, butuh mindset yang berbeda. Dan yang pasti pada waktu kita melakukan negosiasi dengan seluruh kreditur, yang kita janjikan adalah ke depan Garuda akan menjadi sebuah perusahaan yang mengedepankan profitability. Yeah. Ya kan? Nah, angka 58 triliun ini memang terjadi karena di dalam proses homologasi, di dalam proses PKPU ini kita berhasil menurunkan hutang kita. Oke. Jadi memang mayoritas angka 58 triliun ini hasil dari pengurangan jumlah hutang. Yeah. Secara accounting kita mesti mengikuti aturan akuntansi, kita juga diaudit oleh PwC untuk itu, dan ini keuntungan yang sifatnya non cash. Tapi jangan salah paham juga bahwa kinerja operasional kita juga membaik sebenarnya di semester pertama selama proses PKPU itu. Jadi kita ada peningkatan lebih dari 20% dari segi pendapatan. Juga kita berhasil menurunkan biaya sampai di level 12%-an gitu kan. Nah, ini yang terjadi selama proses ini, dan kami berterima kasih sebenarnya ke seluruh kreditur yang menyetujui, ada 97% ya. Dibayangkan pasti itu prosesnya tidak mudah ya Pak? Tidak mudah, tapi mungkin sudah lewat lah ya, sudah lewat. Jadi kita berterima kasih. Sekarang menatap masa depan. Betul, kita berterima kasih juga sama seluruh stakeholder di Garuda, Pak Menteri, Pak Erik, Pak Tiko, tentu Pak Presiden dan menteri-menteri lain terlibat aktif juga. Tapi juga banyak karyawan Garuda. Jadi ini bukan hasil kerja satu orang lah, atau 1-2 orang, tapi ini hasil kerja banyak orang, termasuk teman-teman yang tidak terlibat di dalam proses restrukturisasi, tapi memastikan perusahaan ini operasionalnya berjalan dengan sebaik-baiknya. Malah jauh lebih baik dibandingkan di awal-awal pandemi. Gitu. Lesson learn-nya apa Pak selama pandemi ini? Ya, yang pertama, ini industri yang memang margin keuntungannya tipis. Ini industri yang selama bertahun-tahun selalu positive growth ya. Tetapi ini industri juga yang mengkomoditisasi mereka punya produk. Dan ini kita mesti berhati-hati ke depannya. Karena apa? Karena begitu kita mengkomoditisasi kita punya produk, yang terjadi adalah customer melihat kita di sisi harga. Jadi saya tidak heran kalau banyak yang mengeluh, komplain, marah ke saya pribadi maupun ke tim Garuda. Kenapa Garuda mahal tiketnya? Jadi sebenarnya kita nggak mahal. Kita memang mengikuti rezim yang ada di dalam penentuan harga penerbangan. Jadi ada tarif batas atas, tarif batas bawah. Kita selalu ngambil tarif batas atas. Ya. Memang untuk bisnis kelas, ya yang bisnis kelas kan pasti orang-orang yang berlebih ya. Itu memang harganya lebih mahal dan tidak diatur, termasuk yang penerbangan internasional. Jadi gitu. Berpengaruh Pak terhadap kapasitas dari pesawat atau jumlah penumpang begitu kalau kita melihat harganya ini kan yang kemudian dikeluhkan juga oleh banyak orang begitu. Nah, kira-kira itu prospeknya sampai dengan akhir tahun ini dulu saja deh Pak. Kira-kira seperti apa? Jadi gini, hasil homologasi itu membuat kita memiliki pesawat yang tidak sebanyak dulu lagi. Kenapa? Karena ada beberapa lessor yang menarik pesawatnya. Nah, lessor-lessor yang masih mempercayakan pesawatnya ke kita ini ada banyak pesawat yang mesti kita restorasi. Ini mohon jangan salah mengerti. Jadi selama pandemi itu ada beberapa pesawat yang sudah due maintenance. Yang mungkin ada kerusakan ini, jadi mesti masuk hanggar.
karena pandemi banyak pesawat yang sebenarnya tidak diperlukan, ya kita biarkan. Nah ini membutuhkan dana untuk menghidupkan itu. Jadi saat ini kita di 40-an pesawat melayani, dan kita berharap di akhir tahun ini bisa 60, tentu saja sambil menunggu penyertaan modal dari pemerintah yang akan kita maksimalkan untuk menghidupkan pesawat-pesawat itu. Penyertaan modal negara sebesar 7,5 triliun rupiah, kemudian juga ada rencana rights issue, Pak. Betul. Mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut. Ya. Itu semuanya akan digunakan untuk itu? Jadi gini, karena kita PT yang tercatat di bursa, jadi ini mesti proses yang juga memastikan para pemegang saham yang saat ini memegang saham Garuda itu mendapat perlakuan yang fair. Okay. Nah, untuk 7,5 triliun ini masuk menjadi penanaman modal injeksi ke Garuda ini dibutuhkan proses right issue, penambahan saham. Nah, ini yang akan nanti terjadi di proses selanjutnya. Kemarin kita RUU PSLB sudah disetujui penanaman modal. Nanti kita akan memberikan kesempatan ke pemegang saham lainnya apakah mau berpartisipasi atau tidak, dan setelah semua prosesnya selesai di bursa, termasuk di dalamnya karena ini dari negara membutuhkan peraturan pemerintah untuk bisa mengeluarkan 7,5 triliun ini. Jadi dua sisi mesti kita kelola dengan baik dan dalam waktu yang terbatas, sehingga nanti 7,5 triliunnya bisa masuk ke kas Garuda yang mayoritas akan kita pakai sebenarnya untuk restorasi pesawat. Mayoritas, hampir mayoritas lah. Mayoritas. Karena itu buat kita penting untuk bisa menghasilkan pendapatan. Oke. Gitu. Tapi proyeksinya bagaimana mempertahankan kinerja positif Garuda Indonesia ini? Ya, jadi selama semester pertama kita udah lihat positif. Jadi gini, kalau mau lihat positif dari sebuah airlines itu, pertama memang demand-nya ada. Jadi, dan saya cukup terkagum-kagum dengan antusiasme dari para calon penumpang. Ya. Setelah sekian lama begitu ya? Setelah sekian lama, teman. Saya juga antusiasme untuk mereka yang mau melakukan perjalanan ke luar negeri maupun yang mau masuk ke Indonesia. Umroh juga menakjubkan, dan domestik juga tiap hari naik, apalagi Sabtu Minggu. Jadi kalau dari sisi itu kami sangat optimis bahwa ini akan trennya positif ya. Tinggal kita tambah pesawat ya kan. Yang kedua, kita jaga cost-nya. Jadi sudah lewatlah masanya menghabur-haburkan uang, apalagi kembali lagi kita bisa melewati proses homologasi PKPU ini karena pengorbanan banyak kreditur, karena banyak yang hutangnya kita potong, banyak yang pembayarannya kita panjangin, kan nggak pantas juga kalau kami di Garuda ini kemudian dalam tanda kutip berfoya-foya. Jadi ini era baru lah ya Pak, bisa dikatakan seperti itu? Saya nggak terlalu suka atau nggak pengen gegabah bilang ini era baru, kesannya apapun apa direksi kemudian bikin era baru, era saya yang terbaik, bukan itu. Tapi kita dudukan ke fundamental daripada perusahaan, walaupun ini dimiliki pemerintah ya, apalagi dimiliki pemerintah, gitu kan. Jadi kita mesti duduk. Iya, baik, kita harus jeda sejenak. Saya ingin melanjutkan sedikit soal prospek ke depan, begitu. Kita lihat bagaimana tadi Bapak sempat mengatakan antusiasme dari penumpang ketika sekarang mobilitas sudah semakin tinggi dan kemudian ada demand yang harus diakomodasi ke depannya, dan bagaimana kemudian Garuda Indonesia mempersiapkan diri. Kita harus jeda sejenak, akan kita lanjutkan perbincangan sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kembali bergabung bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan perbincangan masih bersama dengan Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra. Pak Irfan, menarik ya kalau kita bicara soal maskapai Garuda Indonesia. Ini kan kalau kita melihat ke depan antusiasme dari masyarakat untuk terbang ya, untuk traveling dan lain sebagainya menggunakan penerbangan itu kan juga semakin tinggi animonya. Dan kita sempat mendengar waktu itu Garuda Indonesia sempat diarahkan untuk hanya ke penerbangan domestik begitu. Nah, tapi kan kemudian juga ada rute-rute internasional yang sudah mulai dibuka. Sebenarnya strateginya seperti apa sih, Pak? Ya, jadi gini, pengalaman Garuda sebelum pandemi itu sebenarnya kalau kita mengelola penerbangan domestik aja udah untung. Tetapi sebenarnya kalimat yang lengkapnya adalah fokus ke domestik, terbang internasional yang menguntungkan, gitu kan.
Jadi sudah untung dengan hanya 40 ini ya pesawat ya yang diterbangkan pada secara waktu operasional kita udah untung saat ini. Oke. Udah untung dan mandat kita ini kan internasional itu kan sebenarnya adalah menghubungkan dan memperkenalkan Indonesia kan. Iya. Dan jadi kita tetap terbang, hanya saja frekuensinya kita turunkan. Oke. Seperti kayak ke Amsterdam kita tetap terbang, kita terbang ke Sydney, ke Singapura. Cuman jumlah penerbangan per harinya tuh tidak seperti dulu. Seperti contohnya ke Amsterdam tuh cuma seminggu sekali, dulu seminggu 5 kali gitu kan ya. Ada rute-rute baru yang tadi disebutin kita buka ya. Sebenarnya nggak rute baru, kita menghidupkan rute lama. Dulu kita udah terbang. Jadi minggu depan di awal November kita akan hidupkan rute Narita Bali. Oke. Bukan ke Jakarta ya, ke Bali. Bukan. Yang ke Jakarta jalan terus masih. Masih ada penerbangan terus. Kemudian kita akan buka Melbourne Jakarta akhir bulan November. Kemudian di Desember Melbourne Bali. Jadi internasional selain yang tradisional ke Jakarta, kalau ke depan nanti kita mau buka rute, kita akan arahkan semuanya ke Bali. Karena harapan kita adalah, atau keinginan kita adalah bukan bawa orang Indonesia pergi kemana-mana. Ya kan? Karena mereka orang Indonesia punya pilihan banyak. Kan ada banyak maskapai untuk Anda bisa terbang kemana-mana. Dan saya kadang-kadang nggak terlalu suka dibanding-bandingkan gitu. Tapi, jadi mendatangkan turis tapi ya. penting buat kita mendatangkan turis, dan turis harus diakui ke Bali gitu kan. Jadi itu yang kita mau kedepankan. Jadi berkala akan ada lagi rute-rute lain yang ada rute-rute lain sambil menunggu kesiapan pesawat dan asesmen kita terhadap rute-rute tertentu gitu kan. Latar belakangnya hanya penumpang, karena kita mendengar misalnya bisnis kargo itu juga termasuk yang potensial untuk dikembangkan. Tentu saja kargo jadi salah satu target ya. Dan kita memang selama pandemi ini kan lebih banyak bawa kargo dibandingkan bawa penumpang. Nah, sekarang karena antusias meningkat, kita bawa penumpang lebih banyak daripada bawa kargo. Tapi tujuan kargo juga tetap penting, tapi tolong difahami, kita di Garuda kita mau lihat sekarang kargo lebih kita pentingkan ekspor. Bukan bawa masuk. Ya, kalau ada yang mau istilahnya ikut Garuda bawa masuk ya fine, tapi saya dan tim manajemen sangat fokus untuk cari rute-rute yang mana bisa dorong ekspor, bisa mendorong teman-teman UMKM mempromosikan produknya. Jadi dan itu sudah teridentifikasi rute-rutenya? Sudah, dan sudah kita jalankan sebenarnya kan. Jadi dari Manado ke Narita, terus waktu itu kita buka dari Makassar ke Cina dan beberapa rute lain. Salah satu yang dipentingkan dari penerbangan kargo bawa produk ekspor itu adalah dari daerah produksi. Jangan di Jakarta terus. Karena begitu kayak Jakarta, Anda ngumpulin terus barang dan seolah-olah ini adalah produk dari Jakarta. Dan ada keuntungan waktu ketika kita kemudian terbang dari misalnya Manado ke Narita. Jadi ini akan kita hidupkan lagi, sementara sempat beberapa waktu kita berhenti, tapi kita dari tahun lalu tuh menghidupkan penerbangan Manado Narita fokus untuk bawa ikan tuna live atau fresh ikan tuna yang value-nya itu jauh lebih tinggi dibandingkan frozen ikan tuna gitu kan. Itu, dan kita juga menggunakan pesawat kita. Kenapa? Berapa banyak tuh sekali terbang bisa 25 ton gitu kan. Tapi kalau kita melihat peta persaingannya, kalau memang fokusnya di penerbangan domestik untuk sekarang ini ya, walaupun potensi ke depan untuk rute internasional juga akan dijajaki begitu, terutama yang latar belakangnya untuk ekspor dan juga kargo begitu ya Pak ya. Kalau kita lihat peta persaingan ini kan juga semakin ketat kali mungkin ya kalau di tanah air gitu. Kira-kira strateginya apa Pak untuk memenangkan, tidak-tidaknya untuk tetap menempatkan Garuda Indonesia sebagai market leader? Ini semua pertanyaan Anda udah cocok, kecuali yang terakhir. Nggak penting buat kita jadi market leader. Nggak penting. Nggak penting. Yang penting kita untung. Kalau untuk menjadi market leader gampang soalnya. Kita sewa pesawat banyak-banyak, kita terbangin kemana-mana, Anda di airport ngeliatnya warna biru semua gitu kan. Tapi apa gunanya kalau nggak untung? Apa gunanya kemudian suatu hari jadi seperti kayak kemarin kita ini, beban negara kan. Ini yang saya juga bicara dengan banyak pihak, Bapak-bapak Menteri yang terhormat, saya sampaikan sama mereka, Garuda ke depan ini akan tetap menjadi Garuda yang membanggakan bangsa kita. Tapi bangganya lain, bangganya bukan ada di mana-mana, bukan punya pesawat banyak, bukan punya pesawat segala macam. Tapi kebanggaan publik terhadap Garuda itu karena perusahaan ini untung dan tidak jadi beban negara lagi. Itu. Baik, kita berhenti di situ dulu, akan kita lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami.
menyaksikan Prime Time News, masih bersama dengan Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra. Pak Irfan, kalau kita bicara proyeksi ke depan nih, ke depan lagi tahun 2023, karena kan proyeksinya ini agak sedikit suram gitu ya, kalau melihat katanya ada potensi resesi global dan lain sebagainya, walaupun dikatakan Indonesia masih dalam posisi aman. Walaupun dampaknya masih belum terukur, Pak. Nah, ini ke industri penerbangan ini seperti apa ya kurang lebih? Kalau Garuda sendiri sekarang ini kan posisinya sedang mengamankan proses restrukturisasi sampai dengan akhir tahun ini gitu ya. Nah, tahun 2023 bagaimana persiapannya, Pak? Ya, saya pikir strategi kami sudah tepat. Jadi terkait dengan resesi. Jadi memang salah satu jargon yang paling penting kita mesti hindari di industri ini adalah jor-joran. Oke. Baik itu jor-joran beli pesawat, jor-joran terbang kemana-mana, juga jor-joran kasih harga murah. Nah, Ya kan? yang diharapkan sebenarnya. Yang tentu saja saya mengerti diharapkan oleh banyak penumpang. Tapi penumpang ini kan kita mesti pertegas. Memang terbang itu mahal. Kenapa? Karena kita mesti bayar sewanya, afturnya mahal, biaya operasionalnya mahal gitu. Jadi memang agak kaget juga, misalnya kita pernah mengalami masa di mana naik kereta api jauh lebih mahal daripada naik pesawat. Kan agak nggak masuk akal nih kan. Jadi strategi kami menghadapi 2023 menurut saya pas. Kita fokus di domestik, terbang selektif ke internasional. Saya mau ambil contoh misalnya, kita tahu Eropa challenging lah. Ya. Eropa sangat challenging dengan inflasi yang mereka hadapi dan situasi perang yang dihadapi. Tapi pertanyaan saya sama teman-teman kita di Amsterdam, masa nggak bisa sih nyari 390 orang per minggu mau ke Indonesia? Menurut saya nggak sulit, ya kan? Kalau minta 10.000 memang sulit mungkin ya, tapi 390 kan adalah orang Indonesia yang maunya naik Garuda, adalah orang pencinta Garuda yang pokoknya terbang kemana mesti naik Garuda. Adalah orang yang pengen terbang direct, karena hanya kami Garuda yang menyediakan penerbangan direct dari Jakarta ke Amsterdam. Dan segala macam. Jadi masa sih 350 nggak dapat? Dan ternyata tim kami di Amsterdam berhasil sekarang hampir penerbangan dari Amsterdam setiap saat full. Memang kita tidak bisa layani setiap hari, ya nggak apa-apa gitu kan. Nah yang domestik yang kita lagi perlihatkan saat ini adalah bagaimana kebutuhan ini kita bisa antisipasi. Tentu saja kerjasama dengan Citylink ya. Kerjasama. Itu nanti akan seperti apa pembagiannya? Karena ada penambahan armada untuk Citylink. Citylink juga. Kita nggak bagi-bagi secara spesifik, kamu nggak boleh ini, kamu maunya gini nggak. Kita akan sinergi cari yang terbaik. Misalnya di satu kota sebenarnya lebih tepat Citylink yang terbang. Garuda jangan dipaksain terbang, gitu kan. Garuda mungkin fokus di rute tertentu gitu kan. Yang penting adalah setiap kali kita nyalain pesawat dan terbang, penerbangan itu menguntungkan. Ya kan? Nggak bisa lagi zaman di mana kita terbang belasan kali sehari, terus kemudian isinya setengah-setengah kosong gitu, nggak bisa. Mahal, soalnya mengoperasikan pesawat mahal. Dan kami manajemen berharap tentu saja kami diskusi dengan Pak Tiko, Pak Erik berulang kali. Sudahlah, ini terakhir lah Garuda. Ini Garuda ini kan bukan sekali ini aja diselamatkan oleh negara kan, udah terakhir lah. Nggak apa-apa, nggak fantastic, nggak apa-apa, nggak besar, tapi yang penting tidak lagi menjadi beban, yang penting kemudian bisa untung. Itu yang paling penting. Karena sudah nyaris pilot juga gitu kan. Dan untuk itu saya dan tim harus dengan berani mengatakan mohon maaf Pak, saya nggak bisa terbang ke situ. Tapi untuk menunjang misalnya destinasi pariwisata unggulan gitu, misalnya itu kan juga kebijakan dari pemerintah. Adakah misalnya harapan agar Garuda juga ikut berkontribusi gitu? Kembali lagi, pemegang saham utama kita pemerintah. Kalau pemerintah punya inisiatif, kita pasti berada di belakang. Contohnya ke MotoGP Lombok misalnya, Mandalika ya. Kita terbang ke Lombok itu maksimum sehari 2 kali. Waktu itu kita 23 kali penerbangan kita terbangkan ke sana sehari ya. Hanya untuk itu pastikan bahwa kemudian semua penonton bisa ke sana. Tentu saja G20 kita akan partisipasi aktif dan juga banyak inisiatif pemerintah, baik itu yang sifatnya skala inisiatif dari pemerintah pusat maupun skala kementerian ya. Memang kalau dari skala aktivitas provinsi ini segala macam, kita mesti ngukur-ngukur diri juga gitu loh kan ya. Tapi kami dengan senang hati kok nambah pesawat, nambah penerbangan untuk event-event tertentu. Mungkin terakhir soal umroh juga ya Pak ya. Ini kan menarik juga ya Pak ya. Sebenarnya umroh ini juga animonya, tadi saya sempat ngobrol-ngobrol kan sama Pak Irfan juga sebelum wawancara ini, melihat bahwa
kalau kita melihat nih sekarang orang tuh ya istilahnya sudah tidak terbendung lagi gitu niatannya, termasuk juga umroh karena sudah dibuka juga di sananya kan Pak. Nah, Garuda Indonesia sendiri melihatnya peluangnya seperti apa di situ? Oh, kita maksimalkan. Hari ini kita, atau nggak hari ini, dalam waktu dekat kita akan ada 21 penerbangan seminggu. Nah, umroh ini uniknya kenapa? Karena hampir 3 tahun kan orang nggak boleh umroh. Gitu. Yang kedua, karena 3 tahun nggak boleh umroh, terjadi juga penundaan haji. Saya cukup kaget kalau mendengar misalnya orang yang ngantri haji tadinya 10 tahun jadi 20 tahun. Di beberapa kota malah jadi 30 tahun. Nah, begitu udah panjang waktu tunggunya, jadi sebuah keniscayaan ketika mereka selama dalam kutip merasa masih segar ini untuk pergi umroh. Jadi terjadi penumpukan terus-menerus nih kan. Jadi kita memaksimalkan itu, kami berulang kali minta maaf karena pesawat belum tersedia. Tapi begitu tersedia, umroh adalah salah satu target kita utama untuk serving kita punya jamaah. Yang kedua, kita juga melihat bahwa umroh ini seharusnya tidak transit. Karena mayoritas tuh umroh pertama gitu kan ya. Saya bukan ingin mengatakan teman-teman maskapai lain jangan dilayanin, tapi rasanya kita sebagai pemain di industri ini mesti sama-sama sepakat. Ya, jamaah itu jangan ditransitin lah. Mereka kan nggak tahu apa-apa. Saya cerita berulang kali di Dubai pernah ketemu sama jamaah kita, tiba-tiba nanya, Mas, Ka'bah di mana? Saya bilang, Mas, Bapak mesti nunggu terbang sekali lagi, habis itu naik bis, ini segala macam. Dia bilang, Mas, Solo saya dari jam berapa di rumah, gitu kan. Kesian lah, gitu. Jadi dan ada fisiknya juga. Seperti itu, begitu yang... Nah, kita ingin menerbangkan dari kota-kota non-Jakarta. Insya Allah awal November, sesuai dengan diskusi kita dengan Kementerian Perhubungan, kita akan terbang dari Kertajati, Bandung. Masih agak menantang nih buat kita karena penumpangnya belum banyak, gitu kan. Tapi Surabaya, Makassar, Balikpapan, Solo, Palembang, Medan, kita lagi lihat nih. Ya kalau mau... Tapi nggak harus kapasitas penuh berarti? Ya tetap tugas kita adalah menerbangkan itu dengan untung, gitu kan. Jadi ini mesti dicari kan Jadi caranya agak kan. balancingnya ya. Balancingnya. Tapi janganlah mereka misalnya di ujung pandang mesti ke Jakarta ngapain. Rasa-rasanya ini memang tantangan bagi semua sektor bisnis, termasuk juga industri penerbangan dalam hal ini Garuda. Tapi kalau melihat dari apa yang sudah dilakukan sejauh ini dan kemungkinan gitu ke depannya proyeksinya juga akan semakin baik. Tentunya memang masih ada PR-PR begitu ya. Termasuk juga soal proses restrukturisasi ini, janji-janji yang harus direalisasikan gitu di akhir tahun ini ya. Baiklah kalau begitu, Pak Irfan Setiaputra, terima kasih sekali lagi telah berbincang-bincang bersama kami. Dan pemirsa, demikianlah wawancara kami bersama dengan Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra.